Halo teman-teman, selamat datang di Cemiwiu. Jadi Cemiwiu ini adalah program terbaru di channel YouTube Nila Karameluna, di mana aku akan ngebahas info-info menarik, kabar-kabar menarik, trivia-trivia menarik dari berbagai belahan dunia. Baik itu dunia nyata, dunia virtual, dunia anime, idol, manga, 3D, 2D, pokoknya semua dunia deh. Dan setiap episodenya materinya ini akan berbeda-beda. Oh ya, sesuai sama namanya ya, Cemiwiu. Jadi kalau seandainya nanti ada info yang aku berikan dan ternyata salah, jangan ragu untuk correct me if I'm wrong. Oke, untuk episode pertama Cemiwiu, aku akan ngebahas tentang sebuah lagu yang cukup terkenal ya di kalangan pecinta anime atau pecinta manga dan khususnya pecinta One Piece. Ya, aku akan ngebahas tentang lagu Sake Binks. ビンク製の酒を届けに行くよ海風気任せ波任せ Jadi Sake Binks atau Bingkusu no Sake atau kalau di bahasa Indonesia jadi sakenya Bink, sake milik Bink, itu pertama kali dinyanyiin oleh Brook ketika Brook pertama kali ketemu sama kelompok topi jerami. Ingat nggak? Yang ini nih. Nah ini tuh ada di chapter 442 dan episode 337. Ini awal-awal arc Thriller Bark, ingat kan? Nah tapi waktu pertama kali dimunculkan ini, Brook ini cuma kayak cuma senandung aja gitu loh, nggak nyanyi full liriknya. Nah kalau untuk full liriknya itu baru dinyanyiin pada chapter 488 ketika kelompok topi jerami berhasil mengalahkan Gekko Moria. Ingat nggak nih yang ini nih? Nah ini kan mereka kayak ngadain pesta gitu ya, perayaan setelah mengalahkan musuh gitu. Nah ini pertama kali Sake Binks dinyanyikan full lirik oleh seluruh kelompok bajak laut topi jerami diiringi pianonya Brook gitu. Nah sebenarnya Sake Binks ini tuh lagu apa sih? Kok kayaknya istimewa banget nih di One Piece. Jadi Sake Binks itu semacam si shanty ya. Jadi si shanty itu adalah lagu legendaris yang memang dikhususkan untuk para pelaut atau dalam hal ini para bajak laut. Ini tuh lagunya tuh memang untuk menambah semangat atau menambah rasa optimis di antara para raja bajak laut. Di antara para bajak laut dan para pelaut gitu. Ya biasa dinyanyiin kalau mereka lagi berlayar atau lagi pesta perayaan. Nah itu adalah si shanty. Kalau di One Piece si shanty-nya adalah salah satunya ya Sake Binks ini gitu. Sake Binks ini ya seperti si shanty pada umumnya sudah sangat melegenda. Bahkan dari sebelum Roger berkuasa, lagu ini tuh sudah terkenal. Ya, contohnya bisa dilihat dari kelompok bajak laut Rumbar yang sering menyanyikan lagu ini. Ingat dong kelompok bajak laut Rumbar? Ini loh. Kelompok bajak lautnya Brook di kehidupan sebelumnya. Mereka bahkan menyanyikan lagu Sake Binks bersama seekor paus loh. Ingat nggak siapa nama pausnya? Nah untuk liriknya, Sake Binks ini liriknya ditulis langsung oleh sang autor Eiichiro Oda. Dimana menariknya nih, lagu ini tuh sudah selesai duluan bahkan dari sebelum Brook itu diperkenalkan di manga. Jadi belum masuk arc Thriller Bark sama sekali, bahkan Brook belum ada di manganya, tapi lirik lagu ini tuh udah selesai duluan gitu. Nah, karena ini juga akhirnya banyak yang berpendapat bahwa di lirik ini, di lagu ini tuh banyak foreshadow-nya. Tahu kan foreshadow tuh kayak spoiler ya, kayak tanda-tanda gitu. Nah, contoh foreshadow yang cukup terkenal dari lagu ini adalah ini. Pada lirik Warai Banashi di akhir lagu itu dapat diartikan secara bahasa ya sebagai cerita yang lucu atau kisah yang lucu, Warai Banashi. Atau kalau di bahasa Inggris kan
itu menjadi love tale. Love itu tertawa, tale itu adalah kisah atau cerita. Jadi Wara Ibanashi sama dengan love tale. Ditambah lirik Wara Ibanashi ini benar-benar ada di ujung akhir lagu. Jadi banyak yang berpendapat bahwa wah ini lagu Sake Binks nih benar-benar foreshadow love tale gitu. Apalagi kan lagunya ini jauh sebelum love tale itu dikemukakan ya, jauh sebelum Oda akhirnya menceritakan bahwa love tale itu sebenarnya adalah love tale karena Roger dan kawan-kawan di sana menamakan itu karena mereka tertawa gitu di pulau itu, di pulau terakhir yang ada One Piece-nya ini. Gitu. Nah, selain Wara Ibanashi sebagai love tale, banyak juga fans teori yang diangkat dari lagu Sake Binks ini. Contohnya adalah fans teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Sake Binks ini menggambarkan atau menceritakan keseluruhan cerita serial One Piece gitu dari awal sampai akhir. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang membuat teori tentang siapa sih Binky ini gitu kan. Kok terkenal banget dari zaman dulu, kenapa nih kok melegenda banget sampai dibikinin lagu. Apakah Binky ini Joy Boy? Atau Binky ini jangan-jangan adalah Luffy? Atau jangan-jangan karena Joy Boy adalah Luffy, maka Bink adalah Joy Boy, adalah Luffy juga. Nah, itu masih fans teori yang bikin penasaran juga sih. Kalau menurut kalian gimana? Bink ini siapa? Apakah benar Joy Boy, Luffy, atau mungkin tokoh lain? Bisa di komen ya. Lalu untuk musiknya, nah ini karena Oda ini udah bikin liriknya dengan sangat niat, dengan sedemikian rupa ya, maka Oda juga ingin agar musik dan melodinya itu bagus, nggak mengecewakan, nggak jelek gitu. Nah akhirnya Oda Sensei mempercayakan musik dan melodi lagu Sake Binks ini kepada Kohei Tanaka. Tahu nggak siapa Kohei Tanaka? Kohei Tanaka adalah seorang komposer sekaligus sosok yang bertanggung jawab terhadap musik di anime One Piece sejak tahun 1999. Kalau nggak salah sih sampai sekarang ya, ini masih Tanaka-san yang megang musik di anime One Piece. Tapi cemiwiw ya, kalau nggak salah sampai sekarang nih, jadi udah 24 tahun ya, cukup lama ya. Nah di salah satu interviewnya, Tanaka-san menyebutkan bahwa sebenarnya itu dia mencoba membuat musik atau membuat lagu Sake Binks ini agar bisa didengarkan dengan vibes yang ceria ataupun vibes yang sedih secara bersamaan. Nah ini bisa dilihat ya, jadi ketika Sake Binks dinyanyikan atau dibawakan di suatu perayaan, di suatu pesta, itu pasti atmosfernya jadi ceria, ya nggak sih? Jadi ya senang-senangnya, contohnya waktu abis ngelawan Gecko Moria ini kan semuanya joget-joget, terus ada yang minum-minum, vibes-nya happy gitu. Tapi ketika dibawakan dengan tempo yang slow, dengan instrumen musik yang mendayu-dayu, ini menjadi sedih gitu. Ya contohnya ketika lagu ini menjadi lagu perpisahan kelompok bajak laut Lumbar. Masih inget kan yang ini? Yang tadinya rame-rame, terus lama-lama jadi kuartet, trio, duet, dan akhirnya solo. Ini sedih banget sih. Ya, semoga kelompok bajak laut Lumbar tenang di alam sana. Oke, sekian Cemiwiu episode 1 edisi lagu Sake Binks ini. Karena ini baru episode perdana, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, dan mohon maaf apabila kurang dimengerti. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Oh ya, kalian udah pada nonton Sake Binks versi bahasa Indonesia punya aku belum? Yang ini. Kalau belum bisa silahkan dilihat. Ini ya aku sendiri yang translate, tapi aku translate-nya sih mostly kebanyakan dari
versi bahasa Inggrisnya aku jadiin bahasa Indonesia, dan ada beberapa yang langsung dari Jepang dengan bantuan Google Translate. Tapi ini yang merangkai lirik bahasa Indonesianya aku sendiri, jadi bisa silakan dilihat yang berkenan. Kalau suka jangan lupa tombol like-nya dipencet, dan untuk meramaikan silakan boleh di komen. Aku pasti baca semua komentarnya. Kalau ada yang mau dibacain di program nilai yang lain ya silakan di komentar aja dulu. Oh ya, dan jangan lupa juga subscribe please ya, supaya channel Nila Carameluna ini bisa lebih berkembang, atau kalau kata iklan motor, semakin di depan. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di Cemiwiu episode selanjutnya dan di program-program Nila Carameluna yang lainnya. Have a nice day. Bye-bye.